selanjutnya kita masuk ke video media pembelajaran seperti yang terlihat di papan tulis atau PPT. Judulnya adalah mengembangkan media pembelajaran melalui video dengan materi, alat, dan pengukuran teknik. Next. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu media pembelajaran. Seperti yang terlihat di gambar, media pembelajaran itu banyak sekali ya alat-alatnya atau media-media seperti laptop, infokus, kamera, radio, dan lain-lain. Selanjutnya pengertian media pembelajaran secara bahasa, secara istilah, dan terakhir kita akan menyimpulkannya. Secara bahasa, media berasal dari bahasa Latin medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasa'ala, yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara istilah, Girles dan Ely 1971 mengatakan, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Sedangkan menurut Hamalik 1994, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Next. Dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar, mengajar, dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran yang efektif dan efisien. Next. Manfaat media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Selanjutnya, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan perhatian anak. Selanjutnya, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya, tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka yang kemungkinan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Dan di sini saya hanya mengambil media pembelajaran secara grafis atau media visual yang seperti kita lihat. Pertama itu ada gambar atau foto, kedua sketsa, 3 diagram, 4 bagan atau card, 5 grafis, 6 kartun, 7 poster, dan 8 video. Next. Contoh media pembelajaran audio. Pertama, radio, kedua alat perekam pita mengetik atau tape record, ketiga laboratorium bahasa. Selanjutnya, media proyeksi. 1. Film bingkai, kedua film rangkai, 3. film gelang atau loop, dan keempat film transparansi, kelima televisi dan video. Next, lanjut. Contoh media pembelajaran secara gambar seperti yang kita lihat di samping. Terdapat jenis-jenis alat ukur panjang seperti mistar, voltmeter, jangka sorong, dan mikrometer. Next, lanjut. Contoh sketsa. Seperti yang kita lihat di gambar, terdapat sketsa siklus alam yang seperti yang kita lihat. Saya berikan contohnya satu, yaitu ketika awan sudah menurunkan hujan dan menjatuhi bumi, dan kemudian air tersebut menguap lagi ke atas dengan bantuan matahari,
Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Next, selanjutnya contoh diagram. Seperti yang kita lihat, warna kuning itu karbohidrat, yang artinya ada buah jagung. Protein yang terdapat dalam protein tersebut adalah apel, lemon, dan jeruk. Dan warna merah adalah lemak. Seperti kita lihat ya, di sana ada lemak seperti mie instan atau bahan-bahan lemak yang lainnya. Seperti yang digambarkan di diagram tersebut, karbohidrat 62,5%, yang artinya jagung tersebut mempunyai karbohidrat 62,5%. Sedangkan protein 25% terdapat pada buah apel, lemon, dan pisang. Lemak 12,5% terdapat dalam mie instan tersebut. Gambar keseimbangan nutrisi gizi yang ideal untuk otak. Next. Contoh media pembelajaran audio. Seperti yang kita lihat, ada beberapa siswa yang sedang belajar menggunakan audio seperti komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Dalam saat ini juga kita tentunya membutuhkan media pembelajaran audio karena secara daring. Next, selanjutnya. Setelah kita mengetahui sedikit tentang media pembelajaran, maka kita akan masuk ke materi, yaitu alat dan pengukuran teknik. Pertama, kita akan bahas pengertian alat pengukuran. Kedua, cara menggunakan alat pengukuran. Ketiga, jenis alat pengukuran. Dan keempat, kita akan menyimpulkannya. Next. Dan selanjutnya kita akan masuk ke teknik pengukuran. Yang pertama, alat dan pengukuran teknik. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran teknik? Memberi jaminan kepada kita bahwa suatu benda kerja memenuhi syarat-syarat konstruksi yang telah ditetapkan dalam rencana. Memberi jaminan kepada kita bahwa setiap alat akan pas pada alat bagian lainnya dalam suatu susunan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Standar-standar pengukuran. Satuan dari besaran standar untuk setiap pengukuran dapat merupakan salah satu atau gabungan dari satuan-satuan dasar dalam sistem satuan yang telah disepakati secara internasional atau SI Units, International System of Unit, dikenal dengan 7 dasar satuan. 7 satuan dasar. Seperti yang kita lihat, ada besaran dasar, nama satuan dasar, dan simbol. Seperti panjang, nama besarannya adalah panjang, nama satuan dasarnya adalah meter atau meter, simbolnya adalah M. Kedua, massa, nama satuan dasarnya adalah kilogram atau kilogram, simbolnya adalah kg. Selanjutnya adalah waktu, nama satuannya adalah dasar, detik atau second dengan simbol S. Dan selanjutnya tidak dapat saya jelaskan satu persatu. Next, selanjutnya pembahasan jenis dan cara pengukuran serta macam-macam alat ukur. Konstruksi umum dari alat ukur. 1. Jenis pengukuran. Pengukuran geometris adalah mencakup ketiga aspek dari geometris tersebut, yaitu ukuran, bentuk, kekerasan permukaan. Lebih terperinci dari jenis pengukuran yang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Linier, sudut atau kemiringan, kedataran, profil, ulir, roda, gigi, penyetaan, presisi, kekasaran permukaan. Macam-macam alat ukur berdasarkan sifat alat ukur di 5 macam, yaitu alat ukur langsung, alat ukur tak langsung, alat ukur pembanding, dan alat ukur standar. Alat ukur batas. Macam-macam menurut sifat. Alat ukur langsung, contohnya mister baja. Alat ukur tidak langsung, contohnya jangka ukur. Dan alat ukur pembanding, contohnya penyiku dan lain-lain. Alat ukur standar, contohnya blok ukur. Alat ukur batas kaliber, batas yaitu contohnya snap gauge. Alat ukur bantu adalah bola dan roll.
Dan di sini saya di PPT akan membahas 3 alat ukur, tapi di sini saya hanya akan membahas alat ukur water phase aja, karena mengingat waktu yang tidak memungkinkan atau tidak cukup lagi. Nah, kita akan membahas tentang water phase. Water phase adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada banyak jenis alat waterface yang digunakan dalam pengukuran, tapi jenis yang paling sering digunakan adalah waterface panjang 120 cm yang terbuat dari bahan kayu dan tebi kuningan, di mana alat ini terdapat 2 buah alat pengecek ke daratan baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca, di mana di dalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garis pembagi dan dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyaksikan cara pengukur tersebut.